karena saya agak sedikit cepat di yang kedua ini, sesi kedua ini, karena harus ngantar orang saya. Kalau bisa lebih pagi lebih bagus. Oke. Terakhir kita membahas rumus-rumus ini. Ya, yang hijau kalian bisa klik lihat buktinya seperti yang nomor 1 saya buktikan. Yang lainnya kita terima saja, apalagi kalian di kelas teknik gitu ya, lebih banyak menggunakan rumusnya ketimbang bukti-buktinya. Nah, saya lanjut ke yang berikutnya. Berdasarkan definisi integral tentu, maka fungsi-fungsi berikut ini udah pasti terintegralkan. Yang pertama, sepanjang interval AB tutup ya. Polinom. Polinom itu terintegralkan gitu ya. Kalau batasnya A sampai B. Fungsi rasional itu polinom bagi polinom. Dengan syarat penyebutnya tidak pernah nol di interval ini. Jadi pasti integralnya ada. Integral tuh ingat, integral tentu tuh limit jumlah Riemann. Kemudian fungsi sin dan cos juga terintegralkan gitu ya. Oke. Nah, kita lihat soal-soalnya. Sementara ini kita belum punya rumus kayak di SMA nih. Jadi soal yang A ini, nggak boleh kalian ngitungnya gini. Saya hitung ini kan anti turunannya 2/3 X pangkat 3 min 8X. Masukkan aja, kemudian diganti dengan batas bawah dan batas atasnya ke anti turunannya. Sementara ini belum boleh ini ya. Jadi ngitung ini gimana? Ngitung ini kalau lihat rumus-rumus sebelumnya juga nggak ada ya untuk X kuadrat mengintegralkan. Jadi yang soal 1A ini menghitung integral tentunya harus seperti pada kuliah yang kemarin. Pada kuliah yang kemarin itu yang awal menggunakan jumlah Riemann kiri atau jumlah Riemann kanan. Salah satu aja, karena hasilnya pasti sama. Cuma panjang kan, harus buat partisi, menentukan delta X, menentukan rumus XI-nya secara umum, ya, membentuk persegi panjang, dan seterusnya. Oke, yang ini meskipun panjang, tapi sebenarnya itu mudah gitu ya. Nah, yang B, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang udah ada di sini. Coba saya kerjakan yang B ya. Saya kerjakan manual karena tadi juga di FMIPA saya kerjakan manual. Disamakan saja. Bentar. Saya salin dulu soalnya ke sini. Nah, kembali kalau ada permasalahan matematik menyangkut fungsi floor, ya dibuka dulu fungsi floornya ya. Saya buka dulu di pinggir. Floor X itu bernilai 1 kalau X-nya di antara 1, 2-nya nggak ikut. 1 sampai 2. 2, 3-nya nggak ikut. 3, gitu ya. Nah, saya membukanya di interval mana aja. Ini kan panjang ke atas ke bawah. Cukup yang menyangkut min 1 sampai 2 aja. Jadi saya mundur sekarang. 0, nilai 0, X-nya kecil dari 1. Min 1, X-nya kecil dari min 0 ya. Min 2, kecil dari min 1. Titik-titik atasnya terus. Nah, udah cukup bukannya segitu, asal menyangkut interval dari min 1 sampai 2. Ya cukup ini 3 ini. Maka menghitung integralnya ya kita lakukan sebagai berikut. Ini menjadi saya pecah-pecah mengikuti ini pecahnya aturan fungsi floor. Min 1, 2. Sorry. Min 1 ke
0 dulu. 0, 1 ditambah 1, 2 log X dx. Kenapa boleh? Coba kita lihat lagi. Itu saya menggunakan rumus yang ini ya. Cuma dipecah 3. Gitu. Oke, saya gunakan rumus itu. Ini harus nyambung 0, ini harus 0, ini 1, ini harus 1. Nah, ini tinggal kita buka. Min 1, 0. Floor X di interval min 1 sampai 0 itu adalah selalu nilai fungsinya min 1. Yang ini nilai fungsinya 0. Yang ini nilai fungsinya 1. Kemudian kita gunakan rumus lagi. Konstanta mana ya? Konstanta bisa keluar. Jadi saya keluarkan konstantanya. Min 1, min 1, 0. Nggak usah min 1 ya, min aja ya. Kalau min 1, min 1 dx. 0, 0, 1, 1 dx ya. Ini 1, 2, ya udah 1 dx saja. Integral 1 dx kita udah punya rumusnya. Tinggal B kurangi A. Saya hitung aja jadi ini. Min 0 dikurangi min 1 ditambah 0 kali 1 min 0 ditambah 2 kurangi 1. Dihitung ini min 1, ini 1, tengahnya 0 jadi 0 ya. Ya, kebetulan hasilnya 0. Oke, begitu. Ya. Lanjut lagi soalnya. Nah, yang ini agak lama, tiga-tiganya akan saya bahas. Nah, pertanyaannya apa sih gini? Tuliskan limit berikut sebagai integral tentu. Jadi kalau di depan kan kita ada fungsi, ada intervalnya, dibentuklah integral tentu tuh limit jumlah Riemann. Sekarang ini diberikan limit jumlah Riemann. Tentukan fungsinya dan batas integralnya. Dibalik ya. Coba kita lihat ini. Oke, saya ambil ini. Bagaimana membentuk kembali fungsinya dan batas integralnya. Jadi ini maunya apa? Maunya itu adalah dituliskan sebagai integral tentu. AB fx dx. Nah, berapa A, B, dan fungsinya yang mana itu ya? Ini harus ditentukan. Nah, untuk itu coba kita lihat lagi definisi integral tentu. Mana? Ini yang di bawah. Kita pakai yang ini ya. Oh ya, ini sebenarnya delta X saja ya. Karena kalau pakai N ini sama lebar. Oke, ini saya mau copy dulu supaya rumusnya bisa kelihatan waktu kita mengerjakan soalnya. Kita lihat. Limit jumlah Riemann hubungannya adalah integral tentu ini. Sekarang kita perhatikan yang soal ini. Mana fxi garisnya, mana delta x-nya. Itu harus kita tentukan. Nah, caranya kita lihat gini. Kalau kita mengintegralkan dari A sampai B, ini, maka delta x itu adalah B kurangi A per N. Jadi cirinya delta X itu adalah bilangan, ini B kurang A itu kan konstanta, bilangan dibagi N. Jadi di soal ini delta X-nya nggak mungkin yang akar, nggak mungkin ada akarnya. Nggak mungkin ada I-nya. Jadi dari sini saya udah punya ini, tetapkan gitu. Tetapkan delta X-nya mau nggak mau 4 per N. Ya, bilangan dibagi N.
Kemudian sisanya fxi garis. Fxi garis sama dengan sisanya akar 4i per n. Nah, berikutnya kita harus menetapkan xi-nya yang mana. Selalu di soal kayak gini, tetapkan xi itu sama dengan xi garis. Nah, kita pilih dari sini. Tapi milihnya juga ada aturan. Coba kita lihat. Kalau ini interval AB tadi dibagi N bagian. Ini X0, X1, X2, X3, dan seterusnya sama lebar. Maka X1 sama dengan A ditambah delta X ya. Kan ini lebarnya delta X. Ini udah kemarin saya ulang aja. 2 delta X. Ini X2 adalah X0 ya. Ditambah ini jaraknya 2 delta X. Terus secara umum X yang ke I bentuknya A ditambah I delta X. Atau A ditambah I kali delta X-nya tadi B min A per N gitu ya. Nah, yang penting di sini ini bilangan, ini juga bilangan. Nah, boleh 0 ya, ini boleh 0. Kalau ini nggak 0, kalau 0 berarti A dan B ini batasnya sama. Oke. Jadi kita akurkan ke sini memilihnya. Ini harus berbentuk bilangan ditambah I kali bilangan per N. Nah, dari bentuk ini, saya tetapkan aja dia sama dengan 4I per N. Kenapa nggak memilih ini? Akar 4I per N. Nggak boleh. XI itu harus bilangan tambah I kali sebuah bilangan lain per N. Nggak boleh ada akar gini. Gitu ya. Jadi, saya pilih ini. 4I per N. Nah, dengan selanjutnya, kita rumuskan lagi. Ini langkahnya selalu gini ya. XI garis. Nyatakan dalam XI garis. Kalau ini kan dalam I dan N. Sekarang dalam XI garis menjadi akar XI garis berdasarkan yang kita pilih tadi. Kalau ini udah punya, maka dapatlah fx-nya, yaitu akar X. Tuh. Selanjutnya, ini jadi udah dapat fungsinya. A dan B-nya dapat dari mana? Ya kita hitung X0. X0. Ini XI 4I per N. X0 ya. 4 kali 0 per N. Sama dengan 0. XN-nya itu untuk B-nya. B itu kan XN di sini. Ujung kanannya itu XN. 4 kali I-nya sama dengan N. Maka integral ini saya copy ini. Nah, ini dapatlah sama dengan integral 0,4 akar X dx. Oke. Ada pertanyaan? Pak, izin nanya. Ya. Tadi kalau X-nya garis di atasnya itu kemarin disebutnya apa ya Pak? Saya lupa. Ada strip di atasnya itu. Dibacanya apa? Oh, wakil untuk integral untuk subinterval ke I. Oh, baik-baik. Jadi Oke. waktu ini dipartisi nih. X0, X1, X2. Untuk bikin persegi panjang kan kita Hmm. butuh titik. Ya. Nah, titiknya tuh wakil. Oh, Boleh baik. yang di sini interval ke-1 ini wakilnya namanya X1 garis. Boleh Oh, ujung kanan, boleh ujung kiri, boleh tengah-tengah, mana aja. Nah, oke. kalau di soal kayak gini, selalu pilih XI garisnya sama dengan XI. Jadi, kalau di sini soal ujung kanannya ya, X1 garis, pilih X1.
wakil Baik. untuk bikin persegi panjang. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nyatetnya kalau nggak keburu nanti aja ya. Nanti saya kasih ini print-printannya. Dengan tulisan saya yang lebih jelek dari tulisan dokter. Lanjut soal berikutnya. Maaf Pak, izin bertanya. Oh ya, Tadi Pak dapat XI sama dengan 4I per N dari mana ya Pak? gini. XI itu bentuknya harus bilangan ditambah I kali bilangan per N. Harus bentuk bilangan ditambah I kali bilangan per N. Dari sini kita reka-reka. Mana yang cocok? Ya, bentuknya ini. Bilangan ininya berapa? 0. Biar aja 0 ditambah 4I per N. Nah, memang pemilihan ini di soal ini mungkin cuma ini. Nanti di soal kedua milihnya bisa macam-macam. Bisa 2 macam. Jadi kita mengira-ngira dari sini. Tapi perkiraannya harus pas, nanti harus cocok. Gitu ya. Oke, begitu. Nah, Ya, terima kasih Pak. ya. Lanjut ya. Lanjut soal berikutnya. Mana tadi soalnya? Nah, ini. Hilang lagi dia soalnya. Oke. Saya ambil yang B. Ini sorry, udah direkam belum ini? Udah ya. Ulangi, ambil yang B. Kita kerjakan lagi. Tiga-tiganya saya bahas karena ini baru. Pertanyaannya sama, nyatakan dalam integral tentu. Oke, kita lihat. Dari sini saya pasti tetapkan delta X-nya mana? Ada yang tahu? Hah? Hanif Makarim ada nggak? Ada Pak. Nah, kamu sama Kalau pakai yang tengah bisa nggak Pak? Yang 1 plus 2i per n. Delta X itu harus bilangan per N, nggak boleh ada I-nya. Oh berarti sorry Pak. Nah, Berarti berarti pakai yang 2 per n. gitu ya. Kamu ini Berarti kalau keponakan. nentuin. Hah? Kamu ini Kalau saudaranya menteri bukan? bukan Pak, saudara Hah? dari Nabi Adam Pak. Oh, Iya Pak. iya. Berarti buat nentuin si delta x-nya itu dia harus pakai yang syarat yang tadi yang bilangan per n itu aja ya Pak? Iya, karena delta X itu selalu B kurangi A per N. Harus. Oh, oke. Nah, kalau gitu kan di rumus jumlah Riemann kan gini, sisanya adalah fxi garis. Mau nggak mau, sisanya fxi garis itu adalah sisanya 1 ditambah 2i per N. Ya. Dari rumus jumlah Riemann ini. Delta X-nya udah kita pilih, ya sisanya fxi garis. Nah, dari situ selalu harus menetapkan ini. XI sama dengan XI garis. Tetapkan XI sama dengan XI garis sama dengan, lihat dari sini. Saya mau pilih ini. Gitu ya. Saya akan contohkan ini 3 macam. Nah, nanti ya. Pemilihannya bisa macam-macam. Nah, kemudian setelah itu nyatakan fxi garis dalam ruas kandannya dalam xi garis. Jadi 1 ditambah xi garis. Gitu. Kan xi garisnya saya pilih ini. 2i per n. Dari situ dapatlah kita fx-nya. Ganti dengan x, 1 ditambah x. Sesudah itu kita menentukan batasnya, A dan B-nya. A dan B itu adalah x0 dan xn. x0, masukkan I-nya 0, 2 kali
0 per N sama dengan 0. Xn 2 kali N per N sama dengan 2. Maka saya dapatkan ini, aduh, tulis aja. Males nulis ya, di copy paste aja. Jadi ini sama dengan integral 0,2 1 ditambah X dx. Gampang sekali. Tuh. Gampang sekali. Alternatif jawaban lain. Saya copy seluruhnya ya. Untuk alternatif jawaban lain. Saya copy ini. Ntar kalau gini nanti ini nggak bisa diedit. Tulis dulu aja. Alternatif lain. Pakai hijau. Saya ini. Nah, ini saya mau ngambil yang ini. Bentar, ini pakai lasso. Jadi tinggal diganti-ganti nanti di bawah. Tetapkan sama. Fxi garis ya mau nggak mau sisanya. Tapi ini saya mau pilih yang lain. Karena tadi yang cewek itu tanya, kenapa milihnya itu? Boleh yang lain. Satu mau ininya. Bentar. 1 ditambah, tadi bilangnya hijau. Enggak ya, biar aja biru. Tambah 2i per N. Boleh juga. Karena X itu tadi kan, kita lihat di atas, bilangan ditambah I kali bilangan per N. Bilangan ditambah I kali bilangan per N. Tentunya Fx-nya berubah. Ya. Fxi garisnya menjadi, ini Xi garis sendiri. Xi garis. Xi-nya Fx-nya berarti sama dengan X. X0-nya 1 tambah 2 kali 0 per N. Saya hapus dulu. 1 ditambah 2 kali 0 per N sama dengan 1. X kanannya, B-nya, 1 ditambah 2 kali N per N sama dengan 3. Maka ini boleh menjadi integral 1/3 X dx. Benar ini juga. Beda sama ini ya, tapi benar. Karena nanti setelah belajar teorema substitusi, sebenarnya integral ini dan integral ini sama saja. Ini kalau dihitung, hasilnya sama saja. Gitu ya. Oke. Nah, begitu. Kita lanjut lagi. Alternatif lain lagi. Sekarang pakai hijau, betul. Atau pakai ini, pink. Jadi bisa macam-macam ya. Alternatif lain. Lagi. Coba saya copy dulu ini. Sekarang saya tulis lagi lah. Nggak copy paste. Sekarang rada rajin tulis. Tetapkan apa tadi? Delta X-nya sama dengan 2 per N. Mau nggak mau, Fxi garis sisanya 1 ditambah 2i per N. Nah, lihat langkahnya. Setelah ini kan menetapkan Xi garis kan? Ini. Tetapkan Xi selalu sama dengan Xi garis. Saya mau pilih I per N. Boleh nggak? I per N aja. Kita lihat tadi di atas. Bentuknya bilangan. Di sini saya pilih 0 yang barusan. Kali I
bilangan per n. Ininya 1 boleh ya, bilangan per n. Boleh-boleh saja. Ini kan sama dengan, kalau itu 0 ditambah I kali 1 per n gitu kan. Boleh. Kemudian saya nyatakan fxi garisnya dalam ekspresi xi garis. Jadi belakangnya ada xi garis ya. 1 ditambah 2 kali xi garis. Sekarang ya. Kemudian dari sini saya dapat fx-nya. 1 ditambah 2x. Tuh. Kemudian x0. X0 masukkan yaitu 0 per n sama dengan 0. Xn sama dengan, masukkan I-nya sama n. N per n sama dengan 1. Sehingga ini menjadi sama dengan integral 01 1 ditambah 2x dx. Tapi yang ini salah. Kenapa salahnya? Coba diamati. Sambil nunggu azan, amati salahnya apa. Ini salah. Kenapa? Sebenarnya, ini yang penting ya. Sebenarnya setelah mendapatkan bentuk integralnya, itu harus diperiksa ini. Ini kan berarti intervalnya X-nya ini dari 0 sampai 1. Berarti delta X-nya 1 min 0 per n. Sama dengan 1 per n. Tidak cocok dengan ini. Ini tidak cocok ini. Nggak cocok. Salah. Jadi ininya harusnya diperiksa. Coba kita periksa yang atas. Kalau yang atas. Ini 3, 1. Ini delta X-nya. Delta X-nya sama dengan 3 min 1 per n sama 2 per n. Cocok ini ya. Cocok dia. Cocok. Oke. Kemudian yang atasnya lagi cocok nggak? 2 kurangi 0. 2 per n. Cocok. Yang atas tadi yang nomor 1 cocok juga. Ini 4 intervalnya. Jadi delta X-nya 4 per n. Gitu ya. Jadi sebenarnya setelah selesai harus diperiksa kecocokan ininya. Paham? Faila Syufah Ajizah. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Nggak yakin saya. Greg. Kan namanya Greg gitu. Ya, Pak. Mana? Paham nggak? Nggak. Agak paham, Pak. Nah, kalau agak paham harus tanya. Kamu baca gini ya, yang ini aja. Yang ini. Baca langkah per langkah, di mana bingungnya gitu. Coba. Paling ini sih, Pak, menentukan delta X sama fx yang cocok itu di mana? Gimana caranya? Pokoknya kalau delta X itu harus sesuatu per n. Itu. fxi garisnya sisanya. Ya. Jadi dari bentuk ini dicari yang berapa per n. Itu delta X-nya. Supaya lebih paham, lihat contoh 3 ya. Kita bahas lagi contoh 3. Contoh 3. Ini. Saya bawa ke sini. Ini. Sebentar. Oke, kayak tadi. Tentukan dulu delta X-nya. Tetap. Jangan merah lagi ya. Jadi biru. Tetapkan delta X-nya. Nggak boleh yang ada I-nya ya. Harus bilangan per n. Ya 2 per n kan. Nah, jadi mau nggak mau
fxi garis itu sisanya. 1 ditambah 3i per n. Dari sini kita harus tetapkan xi sama dengan xi garis. Nah, yang mana dari sini? Saya niru yang nomor sebelumnya. Coba kita lihat yang nomor sebelumnya ini. Yang udah benar. Nah, yang ada bentuk ini saya milihnya ini. 2i per n. Kalau sekarang saya milihnya 3i per n. Sebenarnya 1 tambah 3i per n juga boleh. Ya. Asal pokoknya bilangan ditambah i kali bilangan per n. Nah, dengan demikian ini kita tulis ulang dalam xi garis. 1 ditambah xi garis ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan fx-nya. 1 ditambah x. Sekarang kita hitung x0-nya. Masukkan i-nya 0. 3 kali 0 per n sama dengan 0. Xn-nya atau b-nya 3 kali ininya jadi n ya. 3. Maka ini menjadi integral sama dengan panjang. Ini kalau di ujian nggak boleh gini-ginian ya, tulis ulang. Integral 0,3 fungsinya 1 ditambah x dx. Betul tidak? Hanif, betul nggak? Kemana Hanif? Aman, Pak. Hah? Betul Betul, Pak. atau salah? Tadi apa yang harus diperiksa? Tadi apa Ya. yang harus diperiksa? Kalau yang tadi kan pakai syarat yang tadi yaitu si delta X-nya kan di B min A per N ya. Jadi kalau misalnya sini di itunya kan salah deh Pak, sorry. Salah Pak. Salah, ini kan 3 min 0 per n ya. Iya Pak, salah Pak. Delta X-nya. Pak. Jadi harusnya 3 per n kan? Padahal ini 2 per n itu ya. Salah. Di Nggak sini salah, Pak. Ya, sorry Pak. delta X-nya sama dengan ujung kanan dikurangi ujung kiri dibagi n. 3 per n. Tidak cocok. Gak cocok. Gimana atuh? Nah, alternatifnya bisa kita lakukan berikut. Ini salah ya, jadi ini salah. Jadi ini saya kasih tanda salah. Nah, alternatifnya kita lakukan sedikit akal-akalan. Kalau cara gini, kan ketemunya nanti 3 per n. Iya 3 per n. Ya ini pengennya saya bikin aja jadi 3 per n. Tapi jangan salah nulis soal gitu ya. Ini kita sedikit modif menjadi, sorry warnanya, ganti hijau. Limit X menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N. 1 ditambah 3I per N. Kali, ini saya pengennya 3 per N supaya cocok nanti. Ini kan ngerubah soal supaya sama, saya kalikan 2 per 3. Luas kanan dan luas kiri sama sekarang. Dan ini nanti cocok 3 per N. Nah, 2 per 3-nya kita keluarkan. Kan konstanta boleh keluar. Sigma I sama dengan 1 sampai N. 1 ditambah 3I per N kali 3 per N. Ini yang kita evaluasi. Menggunakan yang di atas. Saya salin ulang ini semuanya ya. Salin ulang. Supaya nggak nulis lagi panjang. Ganti warna jadi hijau. Nah, yang ininya dihapus dulu. Tulisan-tulisan nggak cocoknya.
Sekarang saya mengamati bagian yang ini saja. Dia menjadi ini 3/n kan? Ini 3/n. Fxi garisnya sama ini. Xi garisnya saya pilih ini. Sama, ini sama semua. Nah, ini menjadi 0,3 ini, tapi ada tambahan ini 2/3-nya. Sekarang cocok kan? Udah hasilnya cocok. Pak izin nanya Pak. Ya, Tadi untuk yang dikeluarin 2/3-nya itu yang sebelah kanan, yang sebelum dikeluarin dari bentuk ininya, itu tadi ngide aja atau tadi kenapa ya Pak alasannya? alasannya tadi waktu saya ngerjakan yang ini Oh beda ya dan delta-nya. dengan memilih ini kan nggak cocok tuh. Ini Iya, Pak. jaraknya jadi 3. Hmm, Akan cocok kalau ini 3 kan? Kalau ini iya. 3/n. Hmm. Jadi saya bikin dulu ini jadi 3/n. Kemudian ini dikali Oh, konstanta supaya cocok dengan soal semula. oh paham. Baik. Diakal-akalin. Baik. Kemudian yang kita kerjakan bagian yang ini tinggal nanti kali 2/3. Ya, Baik. Terima kasih Pak. Elizabeth paham tidak? Ada nggak sih Elizabeth? Nggak ada ya? Iya, Pak. Hah? Paham, Paham nggak? paham, Pak. Oh, Pak, masih mau nanya Pak, yang ngeluarin 2/3-nya tadi kayak gimana ya? Boleh minta tolong diulang nggak? oh, kalau Kurang banget gitu. sigma gini kan, sigma sesuatu kali konstantanya bisa ke depan. Bisa 2/3-nya bisa masuk sini. Kemudian Berarti tinggal ngeluarin aja. di limit juga konstanta bisa ke depan. Jadi ke depanin aja sekali 2/3-nya. Oh, oke. Oke. Pak, saya mau nanya. Bentar, yang cewek dulu coba, Helena. Berarti yang tadi yang sebelumnya kita kerjain yang salah, Mm-mm. yang warna pink itu juga bisa di modif gitu ya soalnya. Dikaliin 1/2. Bener nggak, Pak? Oh, kalau ini milihnya 2/n udah cocok yang ini mah ya. Boleh juga ini dikali 1/2 milih XI-nya ini, ininya dikali 1/2 dulu. Gitu ya, supaya ini jadi 1/n kali setengah. Setengahnya nanti taruh ke depan gitu ya. Boleh. Nanti milih XI-nya ini. Bisa, boleh. Banyak, Oke, Pak. makanya nanti hasil integral tentunya bisa beda-beda batasnya dan juga fungsinya. Nah, sebenarnya meskipun beda-beda, itu nanti kalau disubstitusi, yang satu bisa ditujukan dengan yang lain tuh sama sebenarnya. Oke, Begitu. Pak. Makasih, Pak. Iya. Helena, kamu kalau di kelas kok nggak pernah nanya? Saya baru bingungnya sekarang, Pak. Oh, oke. Udah, Pak, lanjut ya. izin bertanya Pak. Ya, ya. Ini berarti kalau misalkan kita lihat nggak cocok atau enggaknya itu emang harus di akhir dong ya? Kayak nggak ada selama pengerjaan itu indikator Sebenarnya kalau kalau udah apa yang kita pengalaman lakukan. bisa. Kalau udah pengalaman kita lihat di sini ya. Ini 2/n. Ini 3i/n. Udah, ini tuh nggak boleh. Harus 2i/n ini kalau mau cocok. Ya. Karena langsung di dalam kepala aja i-nya 0, dia 0. I-nya n 3, jadi 0,3 nanti. 0,3 nggak cocok ininya. Gitu. Kalau udah pengalaman ya nggak usah ngerjain dulu sampai sini. Salah, balik lagi. Nggak usah, waktu sampai sini bisa kita evaluasi. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kamu harus cepat lulus ya Ganesha ya, biar kuliah di Ganesha. Baik Pak, siap Pak. Kamu berat badannya berapa? 50 Pak. 50. Iya Pak. Ganesha itu kan dewa gajah itu kan. Masa gajah 50 kilo? Iya Gajah Pak, gajahnya terus. habis diet Pak. Oh, gitu. Nah,
Oke, nanti variasi lain masih ada. Masih ada. Ngakalin delta X aja. Itu di akhir bab ini. Nanti ada soal-soal lagi. Sama di tutorial ya. Sementara 3 dulu. Oke. Berikutnya saya akan membahas yang namanya teorema dasar kalkulus yang pertama. Aduh, ini tadi bekas di coret-coret ya, aduh. Wah, udah ke save. Masih bisa dihapus. Oke, saya hapus dulu. Kan saya mau ngejelasin perlu nyoret lagi. Yang tadi pagi ke save. Jadi cacar. Kena cacar dia. Oke. Coba perhatikan dulu ini. Saya punya fungsi ini. Fungsi T. Garis lurus. Ini gambarnya ini. Garis lurus. Kemudian saya integralkan dari 2 sampai X. Atasnya ada X-nya. Ini ya, 2 sampai X. Sementara ini kita belum punya rumus langsung, tapi kita udah tahu bahwa kalau fungsi yang positif diintegralkan dari 2 sampai X, itu tak lain adalah luas di bawah garis lurus ini. Di atas sumbu X. Dari 2 sampai X ya. Luas yang biru ini, trapesium ya. Bentuknya karena ini garis lurus. Jadi untuk menghitung integral ini, saya caranya karena belum punya rumus-rumus integralnya, rumusnya terbatas yang di depan belum bisa ngitung langsung, saya akan ngitungnya pakai cara geometri aja sebagai luas trapesium. Luas trapesium itu ini atas tambah alas, ini ya, F2 ditambah Fx, ini dikalikan tingginya trapesium dibagi 2. Nah, kalau dihitung, ini ketemunya ini. Nah, yang penting di sini sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa integral yang bentuknya seperti ini, itu hasilnya adalah sebuah fungsi dalam X. Jadi, yang saya buletin ini atau saya kotakin ini, itu adalah sebuah fungsi. Ya, sebutnya fungsi G dalam X ya. Di mana Gx-nya itu ini. Jadi kalau ada integral, batasnya ada X ya. Dia merupakan fungsi dalam X. Bukan dalam T ya. Yang dalam T itu istilahnya yang diintegralkannya atau integrannya. Integran pakai ND bahasa Inggrisnya. Atau fungsi yang diintegralnya fungsi T. Tapi hasil keseluruhannya, ini udah kita hitung nih. Fungsi X. Jadi secara umum, kalau ada bentuk seperti ini adalah fungsi dalam X. Nah, sekarang fungsi dalam X ini mau diturunkan, dicari turunannya. Tapi jangan kayak di atas gini, diintegralkan dulu, nanti baru ini diturunkan. Rugi-rugi amat, integral tuh balikan dari turunan. Masa kita mau ke Bandung, dari Bandung pergi dulu ke Jakarta, balik lagi nanti ke Bandung. Mendingan kalau udah di Bandung, ya langsung aja celok di Bandung gitu ya. Celok, nyongcelok gitu ya. Nah, itu nanti rumusnya diberikan oleh yang namanya ini. Mudah, ini mudah. Coba kita lihat dulu sekarang catatan ini. Kalau integral nggak pakai batas, namanya integral tak tentu atau antiderivatif atau anti turunan, itu hasilnya kumpulan fungsi dalam variabel X. Contoh, integral anti turunan dari X kuadrat dx. Itu kan 1/3 X pangkat 3 ditambah konstanta. Jadi ini kumpulan fungsi kan dalam X. Oke, saya hapus lagi ya. Supaya diktatnya nggak banyak coret-coret.
Apa ya ridu tuh apa ya kalau di sini? Kalau ada panahnya ya udah biarin. Kalau integral pakai batas itu adalah limit jumlah Riemann. Hasilnya bilangan. Kalau batasnya angka tertentu. Nah, yang barusan kalau integral tentu ada batas X-nya, hasilnya fungsi dalam X. Ini nama ini jarang dipakai lah. Pokoknya ini fungsi dalam X. Nah, kita lihat ke teorema ini. Teorema dasar kalkulus 1 itu memberikan hubungan bagaimana menurunkan fungsi ini. Dan sangat mudah. Turunan dari bentuk gini, tinggal ganti aja T-nya ini dengan X. Jadi Fx. Ya, sangat gampang. Ayo kita lihat contohnya. Saya akan crop ini biar bisa dicoret-coret. Nah, teorema TDK 1. Nah, yang A. Jadi turunan dari kok kacau. Tapi saya mau agak tebal ya. Agak tebal ini. Turunan dari bentuk ini akar T dt. Ingat yang dalam kurung siku itu fungsi dalam X ya. Tadi udah kan. Turunannya terhadap X tinggal ganti aja. Udah. Nggak ada C-nya ya. Turunin. Udah gitu aja. Nanti kalau keluar soal gitu, kelas FTI merasa terhina. Nanti yang keluarnya variasinya. Nah, ini yang A. Yang B. Gimana kalau ininya sekarang batasnya 1 sampai X kuadrat sin akar X. Kalau ini batasnya X, ini jangan X di dalam yang integralnya. Dalam variabel lain. Ini pakai T gitu ya. Nah, ini sama aja. Kayak cuma kita pakai aturan rantai. Gitu ya. Bentar. Nah, ini mau dituruninnya ke X. Jadi ini seolah-olah dalam U gitu ya. Jadi kalau di aturan rantai dulu, kalau saya ada fungsi dalam U, mau diturunkan terhadap X. Yang ngitungnya turunkan dulu terhadap U, kali U-nya turunkan terhadap X. Ini sama. Karena ini X kuadratnya seperti U. Turunkan terhadap U, terhadap X kuadrat, hasilnya ini ganti T-nya dengan X kuadrat, cuma dikali turunan ini terhadap ini. 2X gitu ya. Jadi kalau bukan X, ininya dikali. T-nya mah diganti ini aja, tinggal. Begitu. Itu aturan apa? Teorema dasar kalkulus yang pertama. Yang C. Gimana kalau batasnya ada di dua-duanya? Sin akar T dt. Nah, kalau ada dua-duanya kita pecah. Menjadi ini min 2X. Berapa aja terserah di sini. Mau berapa? 5? Boleh. Sin akar T dt ditambah. Ini harus sama. 5 juga. Sin akar T dt. Kenapa boleh? Kita lihat rumusnya. Ada kan di depan. Mana? Ini. Mana? Ah, ini. AB boleh dipecah. AC, CB. C-nya boleh di kiri A, boleh di kanan B, boleh di tengah-tengah. Terserah. Pokoknya boleh dipecah. Demikian ya. Oke, saya pecah gini.
Kemudian yang ini pakai cara di atas. Oh ya, batasnya ini nggak penting ya ininya. Kalau konstantanya. Kalau ini konstanta, mau ini mulainya 7, mulainya 0, udah nggak pengaruh. Nah, yang ini batasnya ada di bawah. Saya tukar supaya batasnya di atas. Dan ini ada rumusnya juga di depan, itu menjadi minusnya. Ditambah, ini belum saya ubah. Nggak diubah maksudnya. Nah, Pak, baru kita turunkan. Ya, kenapa? izin nanya Pak, ini tadi alasannya dibaliknya itu kenapa ya Pak? Karena Bentuk. punya rumusnya kalau batasnya di atas. Oh iya iya paham. Teorema dasar kalkulusnya ini. Oh iya Boleh Bapak. diganti X kalau ininya di atas. Baik. Terima Oke. kasih Pak. Nah, sekarang turunannya ini saya sebut apa? G itu ya. Jadi DG DX sama dengan turunin kayak tadi. Min, ini ganti. Sin akar min 2X kali turunan ini. Ditambah yang ini ganti. Sin akar X kuadrat kali 2X. Begitu. Ini mau saya tulis yang ini di depan. Karena mau dijelaskan lagi lebih lanjut nanti. Bentar. Ini min sin akar min 2X kali sengaja nggak disederhanakan. Nah, lain kali kalau ada bentuk batasnya di dua-duanya, nggak usah dipanjang-panjang gini. Kalau ini alasan formalnya, alasan justifikasi kenapa jadi ini. Lain kali tinggal kita langsung aja gini. Dari sini, langsung aja DG DX itu gantikan ini dengan batas atasnya. Sin akar X kuadrat dikali batas atasnya itu dikurangi ganti dengan yang bawahnya. Min 2X kali turunan yang bawahnya. Gitu ya. Langsung aja gini. Nggak usah melewati dibolak-balik dulu, nggak usah. Paham? Ganti dengan yang atasnya kali turunan ini. Ganti dengan dikurangi, ganti dengan yang batas bawahnya dikali min 2. Oke, begitu. Nah, itu teorema dasar kalkulus yang pertama. Untuk menurunkan integral tentu yang ada X ya batasnya. Nanti ada variasi lain lagi. Nanti aja di akhir bab ini dan di soal tutorial juga. Lanjut deh. Sekarang ada lagi teorema dasar kalkulus 2 yang udah kalian kenal di SMA. Kembali ini saya udah pakai tadi pagi jadi udah coret-coret deh. Gini. Teorema dasar kalkulus yang kedua ini mengatur bagaimana menghitung integral tentu yang batasnya konstan. A dan B-nya konstan, nggak X lagi ya. Meskipun kalau ada X juga boleh. Berlaku juga. Nah, dia mengatakan untuk menghitung integral tentu ini cukup dicari antiturunan dari F kecil. Antiturunannya adalah F besar. Tapi kenapa ada kata suatu dengan tebal? Itu kalau gini. Misalkan X kuadrat DX. Ini kan antiturunannya sepertiga X pangkat 3 tambah C gitu ya. Ini antiturunannya. Kalau suatu antiturunan tuh pilih aja C-nya berapa aja. Mau pilih C-nya 1 boleh. Biasanya dipilih 0 supaya nggak ada gitu ya. Nah, teorema ini mengatakan kalau F besar itu suatu antiturunan dari F kecil, maka integral ini cukup antiturunannya dihitung di B, dikurangi
nilai anti turunan di A. Oke, begitu. Sederhana udah, rumusnya cuma itu. Tinggal kita contoh aja. Kita lihat contohnya ini. Pak, mau nanya, Pak. Nah, ya. Kalau misal kan tadi ada yang teorema dasar kalkulus 1 itu pakainya yang atasnya tuh X kan ya. Ya. Berarti kalau misalnya dia dalam bentuk yang kayak di 2 harus diubah jadi ke B sama A dulu. Apa gimana? Jadi dia Nggak ya nangkep saya. eh Kalau ini mah soalnya mau ngitung turunannya. Kalau oh yang enggak ding, ya itu no. Oke, sorry Pak. Maaf saya ini mah nih. hasil integralnya. Nah, beda. Ya. Oke. Nah, ini saya hitung. Udah, ini mah pakai cara SMA aja kalian. Pakai cara SMA. Gitu ya. Yang tak lain adalah cari anti turunan dari yang dikurung itu. Kali ini kok pada tipis ya tintanya. Ini anti turunannya adalah 2/3 X pangkat 3 gitu kan ya. X kuadrat kan sepertiga X pangkat 3. Min 8X. Mas, diganti batas-batas ya. Min 1, 2. Nulisnya gitu boleh. Nulisnya gini aja pakai garis juga boleh ya. Kalau saya biasanya dikurung. Itulah. Udah tinggal ganti ini dengan 2. Apa? 2/3 min 8 kali 2. Dikurangi, diganti dengan min 1. Min 1/3 min 8 kali min 1. Ya, tinggal dihitung. Nah, ini mah kalian udah kenal di SMA juga ya. Kecuali SMA-nya super butut, nggak ngajarin ini. Tapi nggak tahu saya kurikulum yang sekarang. Zaman saya mah masuk gitu di kelas 3 SMA. Oke. Contoh kedua. Setelah contoh kedua kita udahan. Oh, 12 lebih 15 juga beres. Kenapa udahan? Karena tadi saya udah ngamati ini untuk yang kelas MIPA. Yang ini, ya untuk kelas ini juga, ini kalau dibahas cukup panjang, waktunya nggak cukup, tanggung nanti. Oke. Ini contohnya agak salah, tadi udah saya hitung waktu pagi sebelum kuliah kalian. Jadi saya akan modif. Jadi soalnya diganti ini. Ini nanti nggak bisa dihitung, bukan nggak bisa dihitung. Teorinya belum belajar fungsi ln. Ini nanti jadi ln. Fungsi ln baru dipelajari nanti di minggu ke-13 atau ke-14. Jadi ini saya ganti soalnya menjadi 01. Katakanlah ini 3 akar X kuadrat ditambah 2X tambah 6. Pangkat mau berapa? Pangkat 2 boleh. Kali X tambah 1 dx. Nah, di sini sama dengan yang di atas, mau nyari anti turunan dari ini. Waktu kita belajar anti turunan, kita udah belajar rumus substitusi ya. Nah, kalau mau pakai substitusi, karena kalau nggak pakai substitusi, langsung nggak semudah yang ini kan, nggak kelihatan bahkan. Nah, kalau mau pakai substitusi, kita harus melihat salah satu suku kalau diturunkan jadi suku yang lain. Kita lihat ini, yang dalam kurungnya aja. Jadi kalau udah sering latihan, cepet. Ini kalau X kuadrat tambah 2X tambah 6, kalau diturunkan menjadi 2X tambah 2. 2X tambah 2 ya sama aja dengan ini. Kalau 2-nya dikeluarkan hanya beda konstan, ada konstanta aja. Jadi saya pilih substitusinya ini. U sama dengan X kuadrat tambah 2X ditambah 6. Sehingga saya peroleh du dx ditambah di belakang nanti sama dengan 2
kali X tambah 1 dx. Sehingga ini bisa menggantikan ini ya. Nanti du per 2. Nah, kalau ini saya sebut K, maka si K ini sama dengan 0,1 3 akar U kuadrat. Ininya menjadi du per 2. Du per 2-nya di sini aja. Ya. Oke. Tapi kalau di ujian, saya menyarankan kalian nulisnya gini supaya ngoreksi gampang. Ngelihat ini. Oh, du per 2. Oh, cocok. Kalau ditaruh di depan, setengah dari mana? Gitu ya, kadang-kadang gitu. Baru ini setengahnya kedepankan. 0,1. Ininya saya tulis U pangkat 2 per 3. Sama dengan apa? Setengah. Naik pangkatnya 1 kan, jadi 5 per 3 ya. Dibagi ini 1 per 5 per 3. Gitu ya. Batas 0,1. Sama dengan setengah kali 1 per 5 per 3. U-nya tadi gantikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Nah, batasnya 0,1. Masukkan X-nya 1 dikurangi ini. Dikurangi ini. Tuh ya. Nah, kalau ngerjakannya gini, kasih nilainya 7. Ada yang salah di situ konsepnya. Meskipun angka akhirnya betul. Kenapa? Apa yang salah? Yang salah tuh ini saya tunjukkan. Kalau kita punya integral seperti ini, artinya diintegralkan dari X0 sampai 1 X-nya. Kalau kita ubah dalam U, nah interval U-nya belum tentu dari 0 sampai 1. Harus dihitung dulu. Kan DU, jadi variabelnya harus dalam U. Jadi ini tidak boleh ini. Nah, itu harus salah. Ini sampai sini salah. Tapi dibalikin X jadi benar lagi. Tapi nggak boleh. Dikurangi 30%. Jadi batasnya juga harus disubstitusi. Dengan cara bagaimana? Ya tulis satu substitusi di sini. Batasnya. Untuk X sama dengan, jangan merah ya. Sisipkan. Biru. Untuk X sama dengan 0, U-nya berapa? Masukkan 6. 0 tuh ini saya dapat dari ini. X-nya 0, U-nya harus 6. Kemudian untuk X batas atasnya 1, U-nya menjadi 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 6, 9. Jadi ini haruslah batasnya 6 dan 9. Oke, ini juga harus 6, 9. Dan ini udah batas U ya. 6, 9. Kalian nggak perlu nulis ini lagi. Langsung dari sini. Sama dengan, kan ini udah batas U. Ya udah dalam U aja. Setengah kali ini 1 per 5 per 3 atau 3 per 5. Langsung 9 pangkat 5 per 3. Dikurangi setengah kali 1 per 5 per 3 kali 6 pangkat 5 per 3. Gitu ya. Nggak usah di-X-kan lagi karena ini udah batas U. Kalau di-X-kan lagi, ini ganti jadi 0,1 lagi. Jadi ini hati-hati suka lupa nulis dari sini ke sini. Kemudian dikembalikan ke X dan hasilnya betul sama. Tetap salah karena di sini. Ya. Batas X ini kalau DX, kalau DU ini harus batas U. Begitulah cerita hari ini.
Silahkan kalau ada yang ditanyakan, kalau kerasa aneh atau apa itu. Pak Punten mau tanya yang DU per 2 dapatnya dari mana? Ini, saya setelah uraikan, saya dapat ini kan, itu. Dan ini kan sama. Jadi ini digantikan oleh ini. Ini tuh apa? Ini duanya ke depan kan. X Sama ya? plus 1 dx sama dengan DU per 2. Begitu. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Elizabeth, paham tidak? Paham, Pak, paham. Ini yang ngulang mau saya absen. Hari ini enggak lah, udahlah. Nanti aja besok di tutorial. Yang ngulang harus hadir pokoknya. Udah ngulang nanti nggak hadir nggak bisa. Oke, sekian dulu hari ini. Saya stop dulu rekamannya.